Oke, selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Di dalam perbandingan itu ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, sebelum kita masuk pada materi, kakak minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Yang berani ayo maju. Oke, adik Amel. Yang pertama kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa, karena begitu besar kemasihan Bapa yang telah menjaga kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Yang sekarang Bapa kami mau belajar, dan yang Bapa bertutur dan sertai kami. Hanya ini doa dan harapan kami Bapa, yang dalam nama Anak Yesus Kristus mempanjatkan doa ini. Amin. Oke, terima kasih adik Amel. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Materi pokok kita hari ini adalah perbandingan. Submaterinya itu adalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui apa itu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Terus apa itu masalah-masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, serta penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, yang pertama itu perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Oke. Sebelum Kak menjelaskan apa itu perbandingan senilai. Apakah adik-adik sudah ada yang pernah mendengar apa itu perbandingan senilai? Oke, adik Amel bisa menjelaskan apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih misalnya di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain bertambah pula. Oke, jawaban dari adik Amel betul sekali. Jadi, perbandingan senilai itu adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya juga bertambah. Oke, kita tulis dulu. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara perbandingan senilai adalah perbandingan di antara dua variabel atau lebih, di mana salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya bertambah pula. Oke, ada yang bisa kasih contoh? Oke, jadi misalnya contoh perbandingan senilai adalah Amel membeli sebuah spidol. Di sini kan saya mempunyai dua spidol. Amel membeli spidol ini di saya. Jadi misalnya harga satu spidol ini 5.000. Terus Amel membeli satu spidol yang harga 5.000. Terus jika Amel ingin membeli lagi spidol saya yang satu ini, dia harus membayar saya 5.000 lagi. Berarti Amel kasih saya 5.000 dan saya yang kasih spidol ini untuk Amel beli. Sehingga Amel mendapat dua spidol dan saya juga mendapat uang tambahan dari ini harga spidol yang Amel beli. Jadi itu yang dimaksud dengan di mana salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya juga bertambah. Oke, sampai di sini adik-adik ada yang ingin bertanya? Tidak ada.
Oke, kita masuk pada rumus. Rumus perbandingan senilai itu adalah A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Oke, jadi rumus perbandingan senilai itu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Oke, dalam perbandingan senilai ini untuk agar kita bisa menyelesaikan soal itu dilakukan atau yang kita gunakan adalah perkalian silang sehingga menjadi A1 kali B2 sama dengan B2 atau A2 dikali B1. Oke. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Kita masuk pada contoh soal. Misalkan harga 5 buah buku tulis itu sebesar Rp8.000. Terus berapakah harga dari 8 buah buku tulis? Oke, adik-adik bisa perhatikan di sini ya. Jadi penyelesaiannya pertama-tama kita harus tahu dulu apa yang sudah diketahui dari soal ini. Misalnya yang diketahui di sini itu A1 adalah 5 buah buku tulis. Berarti A1 adalah 5 buku. Terus yang berikut ada B1 yaitu 8.000. Terus ada A2 itu 8 buah buku. Oke, yang ditanya adalah B2. Oke, B2. Oke, di sini kita jawab. Sesuai rumus ini kita tulis A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kita melakukan perkalian silang sehingga menjadi A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Di sini kita tulis yang menjadi A1 itu adalah 5 per yang menjadi B1 8.000. Oke. Sama dengan yang menjadi A2 8 per B2-nya belum diketahui. Jadi B2. Sekarang kita melakukan perkalian silang sehingga menjadi 5 kali B2 sama dengan 8 dikali 8.000. 5B2 sama dengan 64.000. Oke, B2 sama dengan 64.000 bagi dengan 5. Sehingga kita bisa tulis B2 sama dengan 12.800. Jadi harga 8 buah buku itu 12.800. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, sekarang kita masuk pada perbandingan berbalik nilai. Oke, sebelum kita lanjut pada perbandingan berbalik nilai, ada yang sudah tahu apa itu perbandingan berbalik nilai? Ada yang bisa? Ada, Ibu. Oke, silakan. Berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana satu variabel bertambah maka variabel lain berkurang. Oke, betul sekali. Berarti
Perbandingan berbalik nilai itu perbandingan di antara dua variabel di mana salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya berkurang. Oke, kita tulis dulu ya. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan di mana salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya berkurang. Oke. Perbandingan berbalik nilai ini adalah perbandingan di mana salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya berkurang. Oke, kita bisa lihat pada contoh media yang kakak gunakan ini. Bisa perhatikan di sini. Permisi ya. Oke. Oke. Ini adik Ili bisa bantu saya untuk pegang stopwatch di depan. Oke, alat dan bahan yang kita gunakan untuk misalnya untuk agar kita tahu itu contoh tentang perbandingan berbalik nilai itu, misalnya ini ada 2 potongan balok, ada potongan triplex, ada buku tulis, ada mobil mainan dan juga HP untuk kita menggunakan stopwatch agar kita tahu waktunya. Oke, misalnya yang pertama ada satu tumpuan balok. Jika saya pindahkan mobilnya dari sini ke sini itu, kita akan menghitung waktunya menggunakan stopwatch. Oke, saya jelaskan dulu adik. Jika saya melepas mobilnya, saya hitung 1 sampai 3, melepas 1 sampai 3, kamu tekan stopwatch. Setelah mobilnya sampai di sini, kamu tekan kembali yang di sini agar waktunya berhenti. Kita bisa lihat waktunya ini berapa banyak waktu yang digunakan dan mobil ini berpindah dari sini sampai di sini. Oke, paham? Oke, kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Oke, bisa diulang? Oke, 1, 2, 3. Oke, jadi yang pertama, jika satu tumpuan balok, maka waktu yang digunakan, maka waktunya adalah 0,80 detik. Oke, berikut kita coba untuk menambah. Kita tambah lagi 1 balok. Misalkan, yang lain bisa perhatikan, nanti kakak kasih waktu untuk catat. Oke, kita lihat lagi ini. Kita jalankan mobilnya dari sini sampai di sini, kita hitung lagi waktunya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Jika kita tambah lagi 1 tumpuan menjadi 2 tumpuan, maka waktunya menjadi 0,64 detik. Oke, terima kasih Adik Sisi. Oke. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan di mana salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya berkurang. Oke, misalnya tadi, jika hanya satu saja balok yang kita pakai sebagai tumpuan, waktu yang digunakan mobil mainan ini untuk berpindah dari sini sampai di sini itu waktunya 0,80 detik. Oke, jika kita tambah berarti dia bertambah ya. Satu variabelnya bertambah. Terus waktunya itu 0,64 detik. Berarti waktunya berkurang. Jadi berarti terbukti bahwa satu variabel bertambah
kita tambah baloknya, waktunya berkurang. Berarti terbukti bahwa salah satu variabel yang bertambah maka variabel lainnya berkurang. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, sekarang kita masuk pada rumus. Rumus perbandingan berbalik nilai adalah A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Oke, untuk rumus perbandingan berbalik nilai ini, agar kita bisa menyelesaikan masalah menggunakan rumus ini, kita dapat melakukan perkalian silang juga sama dengan contoh soal ini, sehingga menjadi A1 kali B1, B2 kali A2. Sehingga kita tulis A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal. Kita masuk pada contoh soal. Oke. Sebuah rumah dikerjakan oleh 12 orang. Sebuah rumah dikerjakan oleh 12 orang pekerja dalam waktu 30 hari. Dalam waktu 30 hari. Dalam waktu 30 hari. Jika diperlukan 15 orang, jika diperlukan 15 orang, berapa lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke, di sini kita bisa menyelesaikan penyelesaian. Yang diketahui di sini adalah A1 12 orang. Terus B1 ada 30 hari. Terus yang berikut ada A2 15 orang. Yang ditanya, oke. Sekarang kita bisa lihat jawab. Kita tulis kembali rumus perbandingan berbalik nilai ini. A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Di sini kita menggunakan perkalian silang sehingga A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2. Oke. Di sini yang menjadi A1 di sini adalah 12 orang per B2-nya kan belum diketahui. Jadi kita tulis kembali B2 sama dengan A2-nya itu 15 orang. Terus B1-nya itu sama dengan 30 hari. Oke, di sini kita melakukan perkalian silang sehingga menjadi 12 kali 30. Ini ke sini sama dengan B2 dikali 15 sehingga menjadi 12 dikali 30 sama dengan 360 sama dengan 15 B2. Oke. Supaya tinggal B2 di sini, kita kedua ruas ini kita bagi dengan
15. Oke. 360 per 15 sama dengan 15 per 15 B2. Sehingga menjadi 360 bagi 15 sama dengan 24. Sama dengan 15 bagi 15 1. Jadi tinggal B2 toh. Jadi B2. Jadi nilai B2 itu sama dengan 24. Jadi waktu yang digunakan atau waktu yang dibutuhkan itu untuk jika diperlukan 15 orang pekerja itu adalah 24 hari. Oke, terbukti toh di sini jika 12 orang saja 30 hari memang. Terus jika bertambah berarti orangnya juga jika bertambah orang berarti waktunya juga berkurang atau ini 24 hari saja tidak sama yang 12 orang saya tadi. Oke, sampai di sini paham? Paham. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke. Kalau gitu silakan ditulis dulu. Nanti kakak akan bagi dalam kelompok karena ada tugas kelompok. Jika sudah tulis, ini beritahu kakak biar kakak hapus supaya kita tulis tugas kelompok. Oke, sudah selesai tulis, sudah selesai catat? Sudah. Oke, kalau gitu kakak hapus, kita masuk pada latihan soal. Kita masuk pada latihan soal. Nomor 1. Oke, kita masuk pada latihan soal. Soal yang pertama, sebuah truk memerlukan solar sebanyak 5 liter untuk menempuh jarak 50 km. Jika truk tersebut menghabiskan solar sebanyak 10 liter, berapa jarak yang ditempuh? Oke, itu soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua ini soal yang pertama untuk perbandingan senilai, sekarang soal yang kedua untuk perbandingan berbalik nilai. Pak Sapri menyediakan rumput pakan 16 kambingnya yang cukup untuk
waktu 3 hari. Jika ia membeli 8 ekor kambing lagi, jika ia membeli 8 ekor kambing lagi, maka rumputnya akan habis dalam titik-titik hari. Oke. Di sini ada 2 pertanyaan, ada 2 latihan soal. Sebelum dikerjakan, kakak akan bagi dalam kelompok. Yang di sini menjadi kelompok 1 dan di sini menjadi kelompok 2. Kelompok 1 akan mengerjakan nomor 1 dan kelompok 2 akan mengerjakan nomor 2. Oke, silakan dikerjakan. Nanti satu orang perwakilan dari masing-masing kelompok maju untuk mengerjakan latihan soal di depan. Oke, silakan dikerjakan. Oke, jika sudah selesai, masing-masing perwakilan dari setiap kelompok maju mengerjakan di depan. Karena ada 2 spidol, jadi kedua kelompok bisa maju. Oke, masing-masing kelompok maju untuk mengerjakan, masing-masing perwakilan kelompok maju untuk mengerjakan latihan soal di depan. Oke, silakan maju. Oke, teman-teman kelompok yang lain bisa perhatikan yang dikerjakan oleh teman kelompok. Jika ada kekeliruan, nanti bisa membantu teman di depan untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman yang lain kita bisa perhatikan bersama. Kita lihat bersama contoh soal atau latihan soal yang nomor 1. Soalnya, sebuah truk memerlukan solar sebanyak 5 liter untuk menempuh jarak 50 km. Jika truk tersebut menghabiskan solar sebanyak 10 liter, berapa jarak yang ditempuh? Oke, penyelesaian yang diketahui di sini. A1-nya itu adalah 5 liter. Terus B1-nya 50 km. A2-nya 10 liter.
Ya, betul sekali. Berarti rumusnya ini benar. Di sini A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Di sini kita menggunakan perkalian silang. sehingga menjadi A1 per B2. A1 kali B2 sama dengan B2 kali A1. Oke. Di sini 5B2. Kita kali toh, berarti kita kali silang tadi. Berarti di sini kita coba masukkan dulu 5 per B1 kan 50 sama dengan 10 per B2 sehingga menjadi 5B2 sama dengan 50 dikali 10. 5B2 sama dengan 500. Oke? Sehingga sampai di sini 5B2 sama dengan 10 kali 50, oke? 5 kali B2 sama dengan 500. B2 itu supaya tinggal B2 di ruas kiri ini, kedua ruas kita bagi dengan 5 sehingga menjadi 5B2 per 5 sama dengan 500 per 5 sehingga B2 sama dengan 500 bagi 5 100 km. Oke, betul. Berarti jika menghabiskan 10 liter solar, jarak yang ditempuh adalah 100 km. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi jawaban dari kelompok 1 itu benar. Yang lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Tidak ada. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 2 yang dikerjakan oleh kelompok 2. Soalnya, Pak Sapri menyediakan rumput pakan 16 kambingnya yang cukup selama atau yang cukup untuk waktu 3 hari. Jika ia membeli 8 ekor kambing lagi, maka rumputnya akan habis dalam titik-titik hari. Dalam berapa hari begitu ya? Oke, di sini penyelesaian. Yang pertama kita harus tahu dulu yang diketahui di sini apa? Yang diketahui di sini itu adalah A1 sama dengan 16 kambing toh. B1 3 hari. Terus A2 sama dengan 8 ekor kambing. Yang ditanya B2 itu atau berapa hari, berapa lama dia habiskan itu rumput ya jika ditambah 8. Oke, rumus perbandingan terbalik nilai tadi itu bagaimana? Ini sama dengan ya. A1 per B2 sama dengan A2 per B1 sehingga menjadi di sini kita melakukan perkalian silang sehingga menjadi A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2. Oke. Di sini yang diketahui tadi kambing itu A1 itu adalah 16 kambing. Terus B2 itu adalah B1 16. Di sini kan rumusnya A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Sehingga di sini yang menjadi A1 itu adalah 16 kambing. Terus yang menjadi B1 itu adalah 3 hari. Terus yang menjadi A2 8 kambing. 8. Di sini kenapa 24? Oke, di sini 8 kambing. 8 kambing. Oke. Terus yang ditanya adalah B2. Sehingga ini kan kita kalinya kali silang sehingga menjadi 16
dengan yang menjadi A2 8 per yang menjadi B1 3. Sehingga kita melakukan perkalian silang. Menjadi 16 dikali 3 sama dengan 8 dikali B2. 16 kali 3 berapa? 16 dikali 3 48. Oke, sama dengan 8B2. 48. Untuk supaya di sini tinggal B2, kedua ruas kita bagi dengan Oke, di sini kita lanjut. 48 sama kita bagi dengan 8 ya. Berarti 48 bagi 6 sama dengan 8 per 8 B2. Sehingga 48 bagi 8 sama dengan 6 sama dengan 8 bagi 8 di sini tinggal B2. Jadi di sini kita bisa lihat. Di sini kan kita bilang tadi ini kalau ini soal dari perbandingan berbalik nilai. Oke. Kalau pengertian dari perbandingan berbalik nilai tadi itu adalah di mana salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya berkurang. Di sini kan B2-nya itu sama dengan 6 hari toh. Oke, kita lihat di soal sini. Pak Sapri menyediakan rumput pakan 16 kambingnya yang cukup untuk waktu 3 hari. Jika ia membeli tambah 8 ekor kambing, maka rumputnya akan habis dalam berapa hari? Oke, berarti di sini nih contoh soal ini tidak termasuk soal perbandingan berbalik nilai karena di sini ini Pak Sapri tambah kambing, harinya semakin bertambah, bukan rumputnya semakin berkurang, tapi dia makin bertambah 6 hari baru dia selesai. Berarti ini bukan termasuk perbandingan berbalik nilai. Oke, jika kita lihat tadi yang dikerjakan oleh kelompok 2, jika ini kan rumus perbandingan senilai tadi itu adalah perbandingan berbalik nilai A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Di sini kan ini A1 per A2 ya. Kan di sini yang menjadi A1 adalah 16 kambing, terus A2 8 kambing. Di sini kan ini adalah A1 per A2, sedangkan rumusnya ini ada A1 per B2. Di sini saja sudah keliru. Terus sehingga sampai di sini kan 2 hari, berarti dia melakukan perkalian silang. Tetapi ini kan rumusnya kan sudah keliru. Di sini A1 per A2, sedangkan di rumusnya A1 per B2. Oke, sekarang kalau bukan termasuk perbandingan berbalik nilai, kita coba menggunakan rumus perbandingan senilai. Oke, rumus perbandingan senilai tadi A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Sehingga menjadi A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Oke, kita coba. 16 yang menjadi A1 tadi adalah 16 per B1 3 sama dengan A2 8 per B2 itu belum diketahui. Oke. 16 dikali B2 3 dikali 8. Oke, 16 kali B2 sama dengan 3 dikali 8, sehingga 16 B2 sama dengan 3 kali 8 24, sehingga B2 kedua ruas kita bagi dengan 16, sehingga menjadi 24 per 16. Di sini kita 16 bagi 16 B2 per 16, sehingga menjadi 16 bagi 16 B2 sama dengan 24 bagi 16
Oke, 1,5. Berarti B2-nya di sini 1,5 atau 1,5 hari. 1,5 berarti 1,5 hari ya. Iya. Oke, kita kembali dulu ke pengertian perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua atau lebih variabel di mana salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya juga bertambah. Oke, di sini kita lihat. Jika tadi hanya 16 ekor kambing dari Pak Sapi, jika dia membeli lagi 8 ekor berarti kambingnya bertambah. Terus waktu yang cukup untuk pakan yang disediakan untuk 16 kambing itu 3 hari. Jika dia tambah 8 ekor berarti berapa hari ya? Berarti harinya juga bertambah jika menggunakan perbandingan senilai. Tapi di sini harinya berkurang. Tadinya yang 3 hari menjadi 1,5 hari. Berarti ini soal juga tidak termasuk perbandingan senilai. Berarti soal ini keliru. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, adik-adik. Jadi ini penjelasan dan materi tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, sebelum kita menutup kegiatan, kakak mau bertanya dulu apa-apa saja yang kita sudah pelajari hari ini. Yang pertama, apa yang kita pelajari hari ini? Ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ada yang masih ingat apa perbandingan senilai? Oke, perbandingan senilai adalah perbandingan di antara dua variabel atau lebih, di mana salah satu variabelnya bertambah maka variabel lainnya juga bertambah. Yang berikut, yang kedua, ada perbandingan berbalik nilai. Oke, perbandingan berbalik nilai itu apa tadi? Perbandingan dari dua atau lebih besar di mana suatu variabel bertambah maka variabel lain berkurang. Oke, betul sekali. Perbandingan di antara dua variabel di mana salah satu variabelnya bertambah maka variabel lainnya berkurang. Oke. Terus ada tadi contoh-contoh soal atau masalah-masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, jika tidak ada, kita harus tutup kegiatan dengan doa supaya apa yang kita pelajari tadi ini bisa berguna untuk pendidikan kita ke depannya. Oke, Adik Amir, saya minta sekali lagi untuk pimpin kita dalam doa. Pertama, turunkan kepala mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa karena begitu besar kasihan Bapa yang telah menjaga kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Dan sekarang ya Bapa kami mau pulang. Dan ya Bapa memulihkan serta kami di jalan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Oke, terima kasih Adik Amel. Oke adik-adik, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Terima kasih sudah sama-sama dengan kakak belajar hari ini. Semoga apa yang kakak jelaskan hari ini boleh bermanfaat dan berguna untuk adik-adik di sekolah dan masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih dan selamat siang.